Shalom, selamat malam saudara-saudari Kristus di mana saja berada. Berjumpa kembali di dalam doa dan renungan bersama Sion Channel. Saudara kekasih Kristus, di malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Engkau atas setiap penyertaan, atas setiap kebaikan yang Engkau berikan bagi setiap kami dalam perjalanan hidup kami. Di malam hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman dan menjadi fondasi bagi setiap kami. Berfirman bagi kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Amin. Saudara-saudari Kristus di mana saja berada, kebenaran firman Tuhan di malam hari ini saya ambil di dalam Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 133, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya akan membaca bagi kita semua, saudara kekasih Kristus dapat mengikutinya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah judul, Persaudaraan yang Rukun. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan kita di saat ini. Saudara kekasih Kristus di mana saya berada, dengan membaca kebenaran firman Tuhan, maka sebuah tema yang saya berikan bagi kita semua yaitu berkat atas persaudaraan dalam kerukunan. Saudara kekasih Kristus, di zaman yang sekarang sudah sangat sulit, sudah sangat rumit untuk kita menemukan yang namanya kerukunan. Zaman yang sekarang membawa kita ke dalam keegoisan. Zaman yang sekarang membawa kita bukan lagi kepada kebersamaan, bukan lagi kepada keluarga, bukan lagi kepada persaudaraan, bukan lagi kepada masyarakat, dan bukan lagi di dalam kerukunan. Tapi zaman yang sekarang membawa kita untuk mengandalkan diri kita, untuk berperilaku dan karakter yang tidak menyenangkan Allah, dan juga zaman yang sekarang membawa kita ke dalam kebinasaan. Hubungan antara anggota dalam keluarga bisa retak karena egois yang ada di dalam diri. Hubungan antara kita dengan saudara kita, dengan orang lain bisa hancur, memudar, karena masing-masing individu mempertahankan keegoisan. Kita lupa tentang janji Tuhan yang diberikannya kepada setiap kita, bahwa Allah melimpahkan berkat dalam kerukunan. Cara hidup yang penuh dengan permasalahan, yang penuh dengan konflik dengan sesama dan keluarga, tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, keegoisan, kebencian, kemarahan, dan pertengkaran hanya akan menimbulkan kehancuran yang begitu parah. Ketidakadaan kerukunan akan meretakan dan menghancurkan sebuah keluarga dan tali persaudaraan.
Namun mereka yang hidupnya rukun memiliki keuntungan sangat besar. Di sanalah berkat-berkat Tuhan dicurahkan, dan Allah selalu hadir dan diam di dalam setiap keluarga, di dalam setiap persaudaraan yang hidup dalam kerukunan bersama. Saudara kekasih Kristus di mana saja berada, kerinduan hati Tuhan adalah memberkati keluarga, memberkati persaudaraan yang rukun, yang dibangun di atas firman-Nya. Seperti Tuhan memberkati jemaat mula-mula yang setiap hari selalu berkumpul, bersehati, berdoa, memuji Tuhan, belajar firman, dan saling berbagi. Sungguh betapa indahnya sebuah keluarga dan persaudaraan yang menunjukkan kerukunan seperti itu. Ketika sang sumber berkat itu berdiam di tengah-tengah keluarga yang rukun, maka keluarga itu pun menikmati kehadiran pribadinya yang limpah dengan ketenangan dan kedamaian. Sebab Ia memerintahkan berkat-berkatnya bagi setiap mereka. Saudara kekasih Kristus di mana saja berada, kerukunan tidak ada di zaman yang sekarang. Apalagi di dalam sebuah keluarga, kerukunan persaudaraan sangatlah tipis kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Apalagi di dalam kehidupan keluarga, di dalam persaudaraan itu, satu dan lainnya saling menjatuhkan. Hanya karena jabatan, hanya karena kekayaan, hanya karena punya mandat, dan hanya karena kesombongan. Semuanya itu tidak akan membawa kita ke dalam hidup yang rukun. Mungkin kita merasa berkat kita lebih, mungkin kita merasa memiliki segala-galanya. Saudara kekasih Kristus di mana saja berada, kita punya segala-galanya. Kita miliki apapun dalam dunia. Tetapi kalau di dalam kehidupan kita tidak memiliki hidup yang rukun bersama dengan keluarga, di dalam persaudaraan, maka berkat-berkat dari Tuhan Allah tidak akan pernah kita nikmati dengan kasih. Tidak akan pernah kita mengalaminya dengan sukacita. Marilah kita hidup rukun di hadapan Tuhan bersama dengan keluarga, orang-orang kekasih kita, bahkan dengan diri kita pun sendiri, dan juga hidup rukun bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan di malam hari ini dengan segala aktivitas kesibukan kami. Kami ada menyempatkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh alangkah indahnya ketika dalam kehidupan kami takut akan Tuhan, kami setia akan Tuhan, tetapi kami hidup rukun di dalam keluarga, bersama dengan suami, istri, dan anak-anak kami, bersama dengan sanak saudara kami, adik kakak. Kami merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau sumber kekuatan dan sumber penghiburan, sumber berkat bagi setiap kami umat percaya. Berkati setiap kami Tuhan dengan kuasa Roh Allah yang kudus. Terapkan hidup rukun di dalam kehidupan kami supaya kami dapat mengenal, memahami bahwa setiap apapun di dalam dunia ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Ajarlah kami untuk terus rukun, untuk terus mau mengandalkan Tuhan, supaya ketika kami hidup rukun dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan berperkara bagi setiap kami.
Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap segala sesuatu yang Tuhan berikan, khususnya bagi napas kehidupan. Malam telah menjadi bagian bagi kami. Di malam hari ini kami akan menaruh setiap tubuh-tubuh kami di tempat peristirahatan kami. Berkati kami dengan kuasa Roh Allah yang kudus, supaya ketika di malam hari ini kami beristirahat, segala sesuatu yang mau datang untuk mengganggu kami di dalam tidur kami, mimpi-mimpi buruk, bahaya maut sekalipun, di dalam nama Yesus Kristus dijauhkan bagi setiap kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah syukur kami, inilah doa kami, inilah yang kami naikkan dengan penuh ungkapan syukur kepada Tuhan. Lalu Tuhan mau untuk mendengarkan setiap doa-doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Saudara-saudari kekasih Kristus di mana saja berada, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus senantiasa mau memberkati, melindungi, menjamah setiap saudara-saudari Kristus di mana saja, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat malam, selamat beristirahat. Untuk saudara-saudari Kristus di mana saja berada, kasih setia Tuhan selalu menyertai kita